Baik, selamat malam teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini di episode typecasting. Oke, seperti biasa langsung saja. Typecasting adalah suatu metode pengkonversian tipe data. Jadi, kita ingin mengubah suatu tipe data ke tipe data lainnya. Tapi ini harus sejenis ya, dengan syaratnya. Misal dari sebenarnya hanya boleh dari angka, dari tipe data untuk angka ke tipe data untuk angka. Saya kurang tahu kalau dari string ke char, kayaknya nggak bisa di casting karena bakal beda. Nah, ini dia. Nah, untuk type casting sendiri atau konversi tipe data itu ada dua jenis. Yang pertama adalah whitening casting. Whitening casting adalah kita memindahkan atau mengubah tipe data dari tipe data kecil menuju tipe data besar. Jadi analoginya gini, ibaratnya kita ingin menuangkan air dari gayung ke ember gitu. Kan ya bisa aja dong, tinggal tuang aja gitu. Nah, itu yang terjadi di whitening casting. Konversi tipe datanya akan berlaku otomatis tanpa perlu inisialisasi. Nanti kita akan bahas di narrowing ya satu lagi. Nah, contohnya gini nih. Misal kita punya tipe data integer. Oh ya, sebelumnya kita harus tahu dulu ya urutan data dari terkecil ke terbesar. Untuk tipe data angka, urutannya itu byte, dari yang terkecil ya, byte, short, kemudian kita punya integer, float, kemudian long integer, kemudian kita punya double. Kalau saya nggak salah begini sih urutannya. Nah, misal kita ingin mengkonversi dari tipe data integer atau dari tipe data short, kita punya short angka sama dengan 11 gitu, lalu kita ingin mengkonversi menuju integer. Kita buat saja integer angka baru sama dengan angka. Boleh nih langsung gini doang nih. Lalu kita system out.println angka baru. Nah, ini akan berlaku otomatis karena kita ibaratnya tadi menuang air dari gayung yang kecil menuju wadah yang besar atau ember tadi. Kita masuk dulu ke directory-nya, lalu rekaman, lalu ke sebentar dulu rekaman ke typecasting. Salah. Typecasting. Oke. Coba kita compile ya. Mantap, tidak ada error. Main. Nah, langsung saja dikeluarkan nih 11 ya. Nah, itu akan berlaku otomatis ya. Sebagai contoh kita buat satu lagi mungkin. Sebelumnya kita buat dulu di atas gini, whitening casting. Nah, mantap. Kalau kita buat di bawah contoh seru lagi, misalnya dari float angka 2 itu sama dengan 10,6 misalnya ya. Lalu kita ganti menjadi double angka 2 baru gitu sama dengan angka 2. Boleh langsung kita outkan saja begini, angka 2 baru. Save, lalu kita compile. Agak sedikit lama ya, Java main. Lihat, akan langsung saja gitu.
Ini desimal tidak beraturan ya, karena kita tidak menambahkan berapa angka di belakang koma ya. Oke nanti. Nah, tab yang kedua kita akan masuk ke narrowing casting. Narrowing casting adalah kebalikan dari widening casting, di mana kita akan mengkonversi dari tipe data yang besar menuju tipe data yang kecil gitu. Nah, karena dari tipe data yang besar ke tipe data yang kecil itu kan ada beberapa apa ya, kita perlu metode baru yang dinamakan adalah inisialisasi gitu. Jadi kita perlu memberitahu tipe data yang baru, misalnya kita ingin memindahkan dari integer ke short gitu. Nah, kita perlu memberitahu bahwa kita akan memindahkannya ke short. Kita akan bahas selanjutnya ya. Nah, metode-metode seperti itu kita lakukan manually. Jadi tidak otomatis ya. Ini adalah tipe data konversi dari tipe data besar menuju kecil. Contohnya gimana? Coba ya, langsung saja ke contoh. Misal kita punya integer angka gitu, nggak usah angka deh, bosannya angka mulu ya, number, Inggris dikit ya. Kita punya 12 gitu. Nah, kita ingin memindahkannya ke tipe data yang kecil, misalnya byte new number sama dengan. Nah, kalau di widening casting kan tinggal gini aja ya, number gitu ya. Lalu kita outkan, coba tanpa inisialisasi. Nah, saya yakin ini akan error, tapi kita coba aja. Mana bro, lama ya. Nah, ini dia. Lihat, ada error possible loss conversation bla bla bla. Jadi ini tuh dilarang sebenarnya ya di Java. Kita untuk mengatasi itu kita harus melakukan inisialisasi. Jadi kita kayak memberitahu kalau kita akan mengkonversi. Oke, kita akan mengkonversi dari integer ke byte. Nah, kita beritahu dengan cara ini. Kita tambahkan tipe data yang ingin kita convert di variabel baru. Nih, bukan variabel baru ya, di variabel lama, yaitu tipe data integer yang ini. Coba kita compile ya, Java main, Java. Mana bro, lama banget ya. Sedikit lama ya, tetap tidak ada error. Java main ya, mantap, tidak ada kan. Nah begitu, jadi kita harus menambahkan inisialisasi. Nah, ada beberapa masalah yang sering dijumpai di metode narrowing casting. Jadi begini, misalnya kita ingin memindahkan data dari tipe data yang besar ke yang kecil. Nah, setiap tipe data itu kan mempunyai interval sendiri ya. Misalnya byte itu dari minus 128 sampai dengan 127. Nah, apa yang terjadi jika kita ingin memindahkan atau kita punya variabel integer, sebuah variabel gitu, integer variabel itu nilainya adalah 10.000, sementara interval byte hanya sampai 127. Nah, ini akan jadi masalah nih. Ibaratnya kita ingin memindahkan air dari ember menuju gayung, itu bakal luber kan gayungnya, airnya bakal kebuang kemana-mana. Nah, inilah yang sering dijumpai di narrowing casting. Coba ya, kita coba integer vari, atau bosan nih integer mulu ya. Kita coba float variabel gitu ya, variabel atau var aja, sama dengan 9,7 gitu. 9,7 terlalu masih dalam interval ya. Kita coba 158 ya, 0,5. Sebentar, ini
tipe datanya beda ya. Coba integer aja, integer var sama dengan 10.020 coba ya. Lalu kita buat byte new var sama dengan byte var, kita outkan aja langsung ya, new var. Oke, coba kita save. Apa yang terjadi? Coba kita compile. Ya, mantap, tidak ada error. Java main. Lihat, data yang kita isi ke dalam variabel var adalah 1020, sementara saat kita melakukan narrowing casting menuju byte, data yang sampai adalah -4. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi gini, data yang ingin kita tampilkan adalah 1020, sementara kapasitas interval dari byte adalah 127. Nah, programnya akan berjalan seperti ini. Dari 0 dia akan sampai ke 127. Nah, ini kan 1020 belum habis nih kalau sampai 127. Nah, saat di 128 dia tidak akan melanjutkan lagi ke sana nih. Dia akan, sebentar ya, ada gangguan. Ya. Saat sampai di 127, dia tidak akan melanjutkan ke 128 karena sudah berada di luar interval nih, udah di sini nih. Nah, setelah sampai 127, jika belum memenuhi nilai ini, belum habis nih, dia akan muter lagi ke bawah ke -128. Terus dari -128 sampai 127, saat sampai di sini belum terpenuhi juga nih 1020, muter lagi ke bawah sampai 127, belum terpenuhi, muter lagi gitu terus sampai akhirnya dia berhenti di -4. Nah, kondisi seperti inilah yang sering dijumpai ya di narrowing casting. Oleh karena itu kita perlu cermat ya, mengetahui tipe data atau kapasitas data, interval-interval yang ada dalam jenis tipe data gitu ya, interval-intervalnya gitu. Nah, itu perlu dicermati agar tidak terjadi hal-hal seperti ini. Mungkin kalau kita menampilkan di konsol aja ini bakal ketahuan. Coba kalau kita melakukan operasi aritmatika gitu ya, atau kita ingin melakukan perulangan mungkin gitu ya, perulangan bakal error nih, bakal jadi masalah sih, nggak ketahuan juga ntar, jadi ribet. Oke, segitu saja dari saya untuk typecasting. Untuk WNI casting sepertinya tidak ada masalah ya, tidak ada hal yang terlalu perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan adalah di narrowing casting, terutama di bagian seperti ini tadi ya, yang interval data. Jangan sampai data yang ingin kita convert itu melebihi interval gitu. Jadi kita harus cermat. Baik, sekian dari saya, sampai jumpa dan terima kasih sudah menonton.